Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan tugas kewajiban kita, yakni sholatul Jumu'ah. Harapan kita tentu saja moga-moga apa yang telah, sedang dan akan kita kerjakan kiranya senantiasa mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, manusia akan bahagia dan selamat hidupnya dunia dan akhirat apabila dia hidup selalu dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, baik akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini, salah satu tujuan pentingnya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Sesuai dengan sabda Rasulullah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian orang yang beriman kepada Allah tentu tidaklah sulit untuk memiliki akhlak yang mulia, seperti bersikap amanah. Sebab iman dan amanah adalah sesuatu yang bersamaan. Iman dan amanah adalah sesuatu yang berbarengan. Dalam diri seorang mukmin ada iman, outputnya adalah sikap amanah. Makanya orang mukmin yang selalu bersikap amanah sesungguhnya itu adalah sebuah keniscayaan. Ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik berkata, "Ma khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qala." Rasulullah setiap menyampaikan khutbahnya, beliau tidak pernah lupa berpesan kepada kami, la imana liman la amanatalah. Tidaklah sempurna iman seseorang yang tidak bersikap amanah. Waladina liman la ahdalah. Dan tidaklah sempurna agama seseorang yang tidak memenuhi janji-janjinya. Rawahu Ahmad. Hadis riwayat Ahmad.
Berdasarkan hadis tersebut jelas bahwa tingkat kesempurnaan iman seseorang sangat-sangat bergantung pada sikap amanahnya dalam kehidupannya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kata amanah itu? Amanah adalah sebuah kemampuan seseorang dalam melaksanakan kepercayaan yang telah diterimanya dari orang lain, dan itu dilakukannya dengan baik dan benar. Apakah cukup sampai di situ? Belum. Karena harus ditambah juga, dan dia yakin bahwa apa-apa yang dilakukannya terkait dengan amanah itu akan dimintai tanggung jawabnya di hadapan Allah kelak di alam akhirat. Jadi ada kesadaran yang mendalam pada diri orang yang menerima amanah bahwa apa yang dilakukannya itu harus bisa dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah amanah. Lawan kata amanah adalah khianah atau khianat. Barangkali saya tidak perlu jabarkan apa itu khianat, karena siapa saja yang melihat perbuatan tercela itu akan merinding bulu romanya. Sakit hati ini rasanya kalau melihat orang yang dengan seenaknya berbuat khianat. Terlebih lagi kalau kita yang jadi korbannya. Terlebih lagi kalau kita yang dikhianatinya. Hadirin, Islam mengajarkan umatnya memiliki moral yang tinggi. Artinya, ketika dia menerima amanah dan melaksanakan amanah itu, perhatiannya jangan hanya terfokus pada kemampuannya untuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia saja, tapi juga harus terfokus pada kemampuannya untuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia di zaman sekarang ini yang ketika menerima dan melaksanakan amanah, perhatiannya hanya terfokus pada kemampuannya untuk bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia saja. Di hadapan hakim, di hadapan jaksa, di hadapan KPK, di hadapan polisi dan seterusnya, tanpa mau memikirkan apakah dia bisa atau tidak mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di alam akhirat. Nah, orang yang beriman kepada Allah, ketika dia menerima kepercayaan dari orang lain, lalu dia melaksanakan kepercayaan itu, maka dia di samping selalu terfokus agar dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia, dia juga selalu fokus bagaimana agar dia bisa mempertanggungjawabkannya juga di hadapan Allah nanti di alam akhirat. Nah, melihat sikap orang yang beriman seperti itu, harusnya orang yang beriman itu bersikap amanah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, kenapa dewasa ini banyak orang yang beriman tapi justru tidak amanah alias khianat? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pernah mengungkapkan data yang terjadi sejak tahun 2004 sampai tahun 2022, di mana KPK telah menangani kasus tindak pidana korupsi sebanyak 1.351 kasus dengan rincian per wilayah. Di pemerintahan pusat ada 430, di Jawa 410, Sumatera 311, Kalimantan 69, Sulawesi 51, Papua 32, Kepulauan Nusa Tenggara 17, Maluku 15, Bali 8, Malaysia 7, Singapura 3. Kalau Malaysia Singapura maksudnya
ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, yang dirugikan adalah uang negara RI. Misalnya mereka yang bertugas di bagian imigrasi. Kemudian KPK juga mengungkapkan tentang para pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu yang sama. Gubernur ada 22, wali kota atau bupati ada 154, anggota DPRD 310. Itulah data orang-orang yang telah menerima amanah tapi disalahgunakan amanah itu, alias telah berbuat khianat. Memang tidak semuanya muslim, ada yang non-muslim di dalamnya. Tapi dari jumlah yang begitu banyak, 1.351, ditambah lagi para pejabat daerah yang terjerat kasus korupsi dalam kurun waktu 2004-2002 lebih dari 400, maka dapat dipastikan bahwa yang muslim jumlahnya bukan puluhan, tapi ratusan. Hadirin, apakah dengan banyaknya orang yang bermental hipokrit, apakah dengan banyaknya orang yang bermental munafik, ini menunjukkan sulit bagi kita mencari anak-anak bangsa yang bersikap amanah? Jawabannya, justru dengan banyaknya orang-orang yang bermental hipokrit, justru dengan banyaknya orang-orang yang bermental munafik, ini menunjukkan bahwa kita semakin terdesak kebutuhan kita untuk adanya orang yang bersikap amanah. Rasulullah bersabda, adil amanata ila man itamana wala takun man khana. Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberikan amanah kepada kamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Idza dhuyi'atil amanata fantaziris sa'ah." Jika amanah disia-siakan, tunggulah saat kehancurannya. Hadirin, untuk merawat dan membangun bangsa dan negara ini, kita butuh orang-orang yang bersikap amanah. Dan ini terjadi, dibutuhkan mulai dari tingkat dasar, tingkat bawah sampai tingkat yang tinggi. Mulai dari level RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, dan terus ke atas. Kita butuh orang-orang yang bersikap amanah di negeri ini. Jadi dari mulai pekerjaan-pekerjaan yang ringan sampai pada pekerjaan-pekerjaan yang berat, kita butuh orang yang bersikap amanah. Orang yang ketika menjalankan dan melaksanakan kepercayaan yang diterima dari orang banyak, dari orang lain, lalu dia laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ada sebuah kisah yang terjadi di zaman Umar bin Khattab, di mana pasukan Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kota Madain, ibu kota Persia pada saat itu. Kemudian pasukannya itu membawa ghanimah, harta rampasan perang, lalu diserahkan kepada Khalifah Umar. Kemudian Umar bin Khattab memeriksa ghanimah itu satu persatu, sampai pada akhirnya Umar bin Khattab mendapatkan sebuah cincin, yang pada cincin itu ada batu permata yang sangat langka pada saat itu dan sangat tinggi nilainya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya orang-orang yang membawa ghanimah ke hadapanku, mereka adalah orang-orang yang amanah. Ucapan Umar bin Khattab itu rupanya didengar oleh sahabatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah Amirul Mukminin yang selalu menjaga kehormatan engkau.
Sehingga orang yang di bawah engkau pun akan berupaya untuk menjaga kehormatan diri mereka. Sekiranya engkau adalah Amirul Mukminin, sekiranya engkau adalah seorang khalifah yang cinta pada kemewahan, yang cinta dan terpesona kepada gemerlapnya dunia, niscaya orang yang di bawah engkau pun akan bersikap demikian pula. Begitu kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, menutup khutbah yang singkat ini, saya ingin mengajak jamaah untuk merenungkan makna dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada hadis yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tapi tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi tidak diriwayatkan Imam Bukhari. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, makanya hadis ini dikatakan hadis muttafaqun alaih, yang para ulama sepakat akan kesohihannya, atau dengan kata lain, hadis ini sangat kuat kehujahannya. Nah, bunyi hadisnya adalah: ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haramallahu 'alaihi al-jannah. Muttafaqun 'alaih. Artinya, siapa saja hamba Allah yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan orang lain, yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi, kemudian dia wafat dalam keadaan berkhianat pada orang-orang yang memberikan amanat kepadanya, illa haramallahu alaihil jannah, niscaya Allah haramkan baginya surga. Na'udzubillah min zalik. Akhirnya mari kita bermohon kepada Allah, moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, agar manakala kita menerima amanah, kiranya kita bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Dan mari kita juga berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar saudara-saudara kita, anak-anak bangsa di negeri ini yang yang akan menerima amanah, kiranya Allah senantiasa memberikan mereka petunjuk jalan yang lurus, jalan yang diridhoinya, agar ketika melaksanakan amanah itu, di samping perhatiannya selalu terfokus pada bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan manusia, tapi juga dia selalu terfokus bagaimana agar dia bisa juga mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan demikian, insyaallah negara kita kelak akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang aman, tenang, tentram, bahagia, sejahtera, sentosa, dan senantiasa berada dalam ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar fantahallahu anhu wa hadzar. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil mahsyar. Amma ba'du. Faya ma'syarul muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'alakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fazkurullaha azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.